Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama bernama Fahrul Sanjaya dengan NRP 210319708. Yang kedua Bayu Agung Prasetyo dengan NRP 210319709. Dan yang ketiga saya sendiri, Kartika Ramdhania Nurjana dengan NRP 21031971109. Di sini kami akan mendemokan proyek 1 yaitu UTS tentang bagaimana cara membuat DNS server dengan menggunakan 3 server, yaitu server 1 dengan nama server1.com, server 2 dengan nama server2.com, dan server 3 dengan nama server3.com. Oke, jadi saya akan menerangkan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi komputer pada aplikasi jaringan. Pertama kita cek dulu WiFi. Nah, WiFi-nya kita mendapatkan 192.168.56 dan 103. Kemudian untuk pertama kita edit dulu result.com yang ada di folder etc. Kita edit pakai vim etc. Kemudian kita edit, kita samakan dengan tadi kita di atas 168.56.3. Setelah kita kemudian kita copy yang ada di dalam vim kalau kita copy ke folder ini, kita beri nama server 1.com. Jangan lupa ada di sini. Setelah itu kita berbagi sama yang di bawah. Kemudian yang ketiga kita copy yang video untuk lokal dan kita kasih dot. Kemudian kita edit satu persatu. Pertama kita edit untuk yang webserver.com. Kita kemudian di vim, kemudian webserver 1.com, edit servernya. Kalau saya di server 1.com, jangan lupa titiknya, kemudian untuk server 1.com, kemudian sini kita kasih domain baru, kita kasih 3 domain baru. Ini kita arahkan ke IP yang telah kita masukkan tadi. Kemudian kita selesai untuk satu dapat ini, kemudian kita arahkan ke IP yang ke komputer B. Untuk ini kita arahkan ke IP yang komputer B 102, kemudian yang ini mengarah ke IP kita sendiri 103. Kemudian untuk WW-nya kita kasih ke komputer yang B juga. Kemudian untuk yang web 3 domain totalnya, 192.168 untuk mana D102 untuk mengarah ke komputer yang B.
dan kita hapus. Setelah itu kita edit yang di web server 2. Setelah kita buat sebelumnya, kita lakukan yang sama. Yang tadi server kita ganti server 2.com. server2.com, kemudian new.server2.com. Ini kita arahkan ke server2.com 56.104. Ini mengarah ke IP komputer C yang terakhir. Kemudian yang ini kita hapus saja, kita kasih tombol 1 sama ya, 192.168. Oke, 56.103 ini mengarah ke IP kita sendiri. Kemudian www kemudian a 92.168.104 mengarah ke komputer C. Kemudian sampai ya sama di atas mengarah ke komputer C. Yang kembali kita lupa untuk mengedit bagian di sini. Kita ganti server.com server 1. Kemudian kita keluar. Kita pastikan dengan sama. Setelah itu kita edit yang di web server nya hanya sama .com. Kembali lagi ya web server.com, kita aja yang kita edit. Ini kita edit karena ini komputer A, kita edit yang di sini. Server 1.com. Kemudian di sini kita coba titik ya, sebagai tahu kalau dia punyanya mereka. Dan di sini kita arahkan 103 ini IP yang komputer A. Kemudian in dr, dan kita arahkan ke kalau 1 server.com yang 102 kita kasih in ke server.com berapa titik, kemudian 102 kasih in dpr, kemudian ini untuk server.com titik, kemudian ke 102 in, kemudian server.com. Sorry, yang ini loh. Oh ya, berarti 2
kemudian yang untuk IP yang komputer C, kemudian server 2.com, kemudian 104. Ada ya, satu komputer A, komputer B, C masing-masing. 103 nya punya 1, 102 nya punya 3, 104 nya punya 3. Terus kemudian kita edit name.conf.localnya, kita buat zone dengan ganti C, kemudian bin, kita buat zone ini sebelumnya kita udah edit. Kita buat server 1.com, dan sini kita arahkan ke server 1.com. Dan kita buat zone lagi untuk server 2.com, dan kita buat 2 domain, dan tabnya master ya, dan ini mengarah ke file. Wah, di sini mengarah ke bin, bin 2.1, di sini mengarah ke edisi bin, dan web server 2.com. Nah, setelah itu kita buat zone terakhir ini untuk dan type-nya master file, bin, kemudian server.com. Dan kita keluar, kita restart dengan edisi, terus kemudian ada di bin, sudah restart. Nah, setelah itu kita initial lookup. Nah, kita mengarah ke servernya. Kemudian sini juga udah namanya server.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Prasetyo. Kali ini saya akan menjelaskan web server menggunakan DNS server, di mana saya menggunakan satu komputer sebagai DNS server, dua komputer sebagai web server, serta satu komputer sebagai klien. Pertama, saya akan menjelaskan pada komputer A yang bertugas sebagai DNS server. Pertama, kita lihat IP dari komputer A, yaitu 192.168.56.103. Setelah itu pada file resolve pada etc terdapat name server dengan alamat IP yang sesuai dengan IP milik komputer A, yaitu 192.168.56.103. Lalu setelah itu saya mengkopikan sebuah file template yang ada pada etc bin bernama db.local. Saya copy menjadi dua file, yaitu webserver1.com.db dan juga webserver2.com.db, di mana pada webserver1.com.db berisi data pada web server pertama, yaitu webserver1.com, yang memiliki 3 subdomain, di mana subdomain www dan web menuju ke alamat IP 192.168.56.102 yang merupakan IP dari komputer B yang bertugas sebagai web server 1. Lalu untuk domain call 1 akan menuju ke IP 103, di mana IP ini milik komputer A yang bertugas sebagai DNS server. Lalu untuk webserver2.com.db memiliki isi yang sama, hanya saja nama servernya adalah server2.com, lalu alamat yang dituju adalah 192.168.56.104 yang merupakan IP milik komputer C yang bertugas sebagai web server 2. Lalu pada subdomain call 1 juga menuju ke komputer A sebagai DNS servernya. Lalu saya juga mengkopikan sebuah file db.127. Saya beri nama file baru tersebut webserver.com.ref, di mana data di sini terdapat semua domain yang telah terdaftar pada file db sebelumnya, mulai dari server1.com sampai server2.com, di mana file ini bertugas untuk mereverse, di mana saat kita mencari sebuah IP akan tetap menuju ke web server yang sesuai dengan alamat IP yang dituju. Setelah itu kita buat zone pada filename.conf.local. Di sini terdapat 3 zone. Yang satu bertugas sebagai web server 1, di mana ini menuju ke file webserver1.com.db. Lalu untuk yang zone kedua akan mengarah ke web server kedua dengan file webserver2.com.db. Lalu untuk yang ketiga ini berfungsi untuk melakukan reverse IP menjadi web server yang dituju sesuai alamat IP. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada komputer B yang bertugas sebagai web server 1. Pertama kita buka file vim etc host, di mana saya menambahkan alamat IP pada komputer B. Saat itu diikuti dengan
nama domain mulai dari server1.com, www.server1.com sampai web.server1.com. Setelah itu kita masuk ke file var www.html, dimana di sini saya membuat 3 folder baru, yaitu server1.com, webserver1.com, www.server1.com. Dimana saya membuat folder ini, dimana setiap folder mewakili satu domain pada web server 1 ini, dimana setiap folder ini akan berisi sebuah tampilan pada domain saat domain tersebut dibuka. Setelah itu kita masuk ke file etc apache 2 sheets available, dimana di sini saya mengkopikan sebuah template yaitu o-default.conf menjadi 3 file baru bernama server1.com.conf, webserver1.com.conf, www.server1.com.conf, dimana pada server1.com.conf merupakan server name bernama server1.com, dimana akan menampilkan dokumen yang ada pada var www.html server1.com yang telah saya buat sebelumnya. Setelah itu pada file web server1.com.conf terdapat server name bernama web.server1.com dengan dokumen root web.server1.com. Begitu juga dengan www.server1.com.conf juga memiliki server name www.server1.com dengan dokumen root www.server1.com. Setelah itu saya akan menjelaskan pada PCC atau pada web server yang kedua. Web server 2 memiliki settingan yang sama dengan web server 1, hanya saja nama dan juga alamat IP yang berbeda. Pertama kita vim etc host. Di sini akan terdapat alamat IP dari komputer C yang bertugas sebagai web server 2, lalu diikuti dengan domain server2.com, www.server2.com, dan juga web server2.com. Setelah itu kita masuk ke file var www.html. Di sini saya juga membuat 3 folder baru sesuai dengan nama domain yang telah saya buat sebelumnya. Lalu ke apache 2 sites available. Lalu di dalam sini juga saya mengkopikan template yang sudah ada, lalu merubahnya menjadi server 2 webserver2.com.conf, www.server2.com.conf. Di mana masing-masing file tersebut memiliki isian yang sama dengan file yang telah saya jelaskan pada komputer B sebelumnya. server2.com.conf, di mana pada server 2 memiliki server name server.com dengan dokumen root server2.com.
Lalu pada web server2.com.conf terdapat server name webserver2.com dengan dokumen root server2 webserver2.com. Sama juga dengan yang www.server2.com.conf memiliki server name bernama www.server2.com dengan dokumen root www.server2.com. Setelah itu saya akan menunjukkan pada komputer klien apakah keenam domain tersebut dapat dibuka atau tidak. Kita coba mulai dari server1.com. Tampil seperti ini berarti server1.com berjalan dengan baik. Lalu www.server1.com berjalan dengan baik. Web server1.com juga berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Lalu kita coba pada server2.com. Server2.com juga berjalan dengan baik. Setelah itu kita coba buka www.server2.com, juga berjalan dengan baik. Setelah itu web.server2.com juga berjalan dengan baik, yang berarti web server 2 pada komputer C juga berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Ramdhani Nurjana akan menjelaskan pada server 2. Yang pertama, kita ketikkan nano spasi /etc/host, lalu enter. Kemudian tambahkan nomor IP 192.168.56.104 dengan nama server2.com spasi www.server2.com spasi web.server2.com, lalu enter. Lalu ctrl-x, lalu ketikkan yes. Dan selanjutnya yaitu ketikkan cd spasi /var/www/html/ enter. Lalu ketikkan mkdir spasi server2.com spasi www.server2.com spasi webserver.com, lalu enter. Kemudian ketikkan echo spasi h1 ini spasi server2.com tutup kurung h1 spasi server2.com /index.html, lalu enter. Kemudian ketikkan lagi echo h1
www.server2.com, kemudian selanjutnya webserver2.com, enter. Lalu ketikkan cd spasi /etc/apache2/sites available/ lalu enter. Kemudian ketikkan cp spasi 000 default.conf server2.com lalu enter. Kemudian ganti server2.com menjadi www.server2.com.conf, kemudian ganti webserver2.com.conf. Selanjutnya ketikkan nano spasi server2.com.conf, lalu hapus pagar depan server name dan ubah www.example.com menjadi server2.com, dan pada dokumen root ubah menjadi /var/www/html/server2.com, Ctrl X lalu yes. Ketikkan nano www.server2.com.conf lalu enter, dan hapus pagar pada depan server name, ubah www.example.com menjadi www.server2.com, dan pada dokumen root ubah menjadi /var www.html www.server2.com, Ctrl X kemudian yes. Dan selanjutnya ulangi langkah seperti di atas. Ubah server name menjadi web.server2.com.conf. Lalu pada dokumen rootnya ubah menjadi /var www/html/web.server2.com, lalu Ctrl X dan yes. Kemudian ketikkan a2nsite spasi www.a2nsite spasi server2.com, enter. Kemudian a2nsite www.server2.com, lalu a2nsite webserver.com, kemudian enter. Kemudian ketikkan systemctl spasi reload spasi apache2 lalu enter. Selanjutnya kita buka pada web browser, lalu ketikkan www.server2.com lalu enter, dan ini hasilnya. Kemudian tambah tab baru dengan ketikkan webserver2.com lalu enter, dan ini hasilnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.